Baik, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Diki Hadianto. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan IPS, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oke, dalam video kali ini saya ingin sedikit mengulas tentang model pembelajaran Contextual Teacher and Learning. Nah, CTL kita singkat ya. Nah, dalam model pembelajaran ini ada beberapa pengertian, strategi, dan yang lain-lainnya. Kita masuk ke bagian strategi ya, kawan-kawan. Nah, dalam pengertian terlebih dahulu sebelum lari ke strategi, pengertian CTL itu adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang ingin diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat suatu hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya sedikit pengertian tentang CTL itu sendiri. Nah, di sini ada menurut para ahli, saya mengutip satu pengertian menurut para ahli, yaitu menurut Nur Hadi dalam Sugianto 2007. CTL atau Contextual Teaching Learning itu adalah konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang ingin diajarkan dan situasi dunia nyata si siswa itu sendiri. Ya, seperti itu untuk pengertiannya. Oke, masuk ke bagian strategi pembelajaran Contextual Teacher and Learning. Nah, satu nih masuk ke bagian relating atau pengertiannya itu adalah belajar dikaitkan dengan konteks dalam pengalaman nyata. Konteks merupakan kerangka kerja yang dirancang guru untuk membantu peserta didik agar yang dipelajarinya itu bermakna. Nah, dalam pengertian ini, guru harus bisa membuat suatu kontekstual yang jelas agar si siswa itu tidak bingung dan pembahasan siswa itu bisa bermakna pastinya. Oke, lanjut ke poin B. Experiencing. Oke, pengertiannya itu poin B ialah belajar adalah kegiatan mengalami peserta didik diproses secara aktif dalam hal yang dipelajarinya dan berupaya melakukan eksploitasi nih. Jadi harus secara luas ya, harus bisa bereksploitasi si siswa itu sendiri terhadap apa sih materi yang ingin dipelajarinya. Oke, masuk ke poin C yaitu applying. Nah, sini penjelasannya itu belajar si siswa belajar menentukan pada proses mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki dengan konteks dan pemanfaatannya. Nah, dalam hal ini si siswa dituntut untuk langsung mendemonstrasikan atau menerapkan nilai-nilai ataupun dasar-dasar yang diketahuinya. Masuk ke D, komparatif. Nah, dalam pengertiannya itu adalah si siswa merupakan proses kolaboratif nih dan komparatif melalui kegiatan kelompok, komunikasi interpersonal atau hubungan intersubjektif itu ya. Terus masuk ke poin E, transfishing. Transfishing itu merupakan suatu kegiatan belajar siswa menentukan pada terwujudnya kemampuan atau memanfaatkan lah pengertian dalam situasi atau konteks baru. Nah, di situ siswa harus mampu mengenal konteks-konteks baru yang ada di lingkungannya. Oke, masuk ke poin 3. Yaitu ada tujuan nih. Ada tujuan dari model pembelajaran
contextual teacher and learning. Oke. Satu, tujuannya itu model ini bertujuan untuk memotivasi siswa nih untuk memahami makna dari materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan sehari-harinya gitu loh. Jadi siswa itu harus mampu menghubungkan apa nih yang ada di lingkungan sekitar dengan materi-materi yang diajarkan. Seperti itu. Terus kedua, model pembelajaran ini bertujuan agar belajar itu tidak hanya sekedar menghafal pastinya, ya itu ya, menghafal, tetapi perlu dengan adanya pemahaman. Itu ya tujuan berikutnya. Dan tujuan selanjutnya ialah menekankan pada pengembangan minat pengalaman si siswa itu sendiri. Jadi dalam CTL ini sendiri ada beberapa pengalaman yang akan diambil oleh siswa itu sendiri ketika mengikuti model pembelajaran ini dengan baik, seperti itu ya. Terus model pembelajaran ini bertujuan untuk melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproses pengetahuan agar dapat menentukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Tuh. Terus ada lagi nih tujuannya, yaitu agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna. Nah, pembelajaran ini kita harus melakukan suatu pembelajaran yang bervariatif, tidak hanya duduk mendengarkan guru di depan kelas saja gitu. Jadi ada bentuk implementasi yang nyata menyesuaikan dengan keadaan lingkungan dan materi yang akan diajarkan, seperti itu. Terus ada lagi nih modelnya, masih ada ya, yaitu bertujuan untuk mengajak anak pada satu aktivitas yang mengkaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari. Pastinya ya, tadi sudah dibahas, pasti materi yang akan dibahas itu harus bisa sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran model CTL ini bertujuan agar siswa secara individu dapat menemukan dan mentransfer informasi-informasi kompleks dan siswa dapat menjadikan informasi itu miliknya sendiri. Itu ya beberapa tujuan-tujuan dalam pembelajaran model contextual teacher and learning. Next, berikutnya. Oke, ada langkah-langkahnya nih, langkah-langkah yang perlu kita ketahui nih kawan-kawan. Pada dasarnya semua model pembelajaran itu memiliki langkah-langkah yang harus dicapai agar proses dari implementasi model ini bisa berjalan dengan baik. Ada langkahnya nih, kita simak bersama-sama. Oke, nih langkah-langkahnya itu secara garis besar. Langkah-langkahnya itu dalam hal ini ada mengembangkan pikiran bahwasanya anak belajar lebih bermakna nih, tuh ya, dengan bekerja sendiri pastinya bisa, dan juga berkelompok pun bisa. Nanti tinggal bagaimana implementasi dari sang guru itu memberikan suatu informasi terlebih dahulu apa saja nih yang perlu kalian amati si siswa itu sendiri khususnya, itu ya, keterampilan yang baru pastinya untuk yang mendapatkan suatu keterampilan baru si siswa itu sendiri lah. Nah, selanjutnya itu mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Jadi ini semua topik tuh sebenarnya bisa dibahas, baik tentang flora and fauna gitu kan, terusan kehidupan di zaman purba, kita ambil contoh mengenal batu-batuan, artefak-artefak yang ada di
negara kita ataupun di dunia ini gitu. Terus ada lagi mengembangkan sifat ingin tahu si siswa dengan bertanya. Itu bisa tuh langkah-langkahnya. Jadi melalui bertanya terlebih dahulu, siswa itu mengetahui jadinya topik apa saja sih yang perlu kita capai gitu loh. Nah, ada lagi untuk ciptakan masyarakat belajar dalam kelompok. Itu ya tadi yang sudah dijelaskan, tidak hanya individu saja, bahwasanya kelompok pun bisa untuk melakukan atau diterapkannya model pembelajaran ini. Itu ya, ada lagi menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Itulah. Next. Nah, ini langkah pertama itu penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara itu pastilah memiliki berbagai macam. Nah, ini next ke poin berikutnya, yaitu ada kelebihan. Nah, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran CTL, Contextual Teacher and Learning. Itu sendiri kelebihan nih. Kelebihannya ialah memberikan kesempatan pada siswa untuk mendapatkan maju terus sebagai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran itu ya. Terus siswa dapat berpikir kritis. Itu sudah disampaikan lah, memahami sesuatu isu ataupun memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif. Itu salah satu kelebihannya, salah duanya kelebihan. Terus ketiga, nah, menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Itu ya. Terus next ke berikutnya, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa, tidak ditentukan oleh guru. Pasti itu. Karena dalam hal ini siswa lah yang harus mengenal potensi-potensi apa saja yang ada di lingkungan yang berkaitan dengan diri pribadi, kelompok, maupun materi-materi yang akan diajarkan oleh sang guru. Itu ya. Terus pembelajaran lebih menyenangkan pastinya dan tidak membosankan. Kenapa menyenangkan? Karena pembelajarannya bisa dilakukan di luar kelas. Itu ya, pasti di luar kelas. Kita bisa bermain-main di lapangan, kita bisa bermain-main di tempat-tempat yang bisa dituju. Ya, kita ambil contoh, kita berwisata ataupun kita bermain di salah satu tempat yang notabene memiliki berbagai macam komponen atau kelompok-kelompok sosial yang perlu ataupun yang bisa dikaitkan dengan materi pelajaran itu sendiri, seperti keraton, lingkungan keluarga dan segala macam, itu bisa dikaitkan dengan materi-materi ini. Terus berikutnya membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. Pasti itu loh, pasti banget, karena dalam model ini bisa sekali untuk mengasah keterampilan si siswa pribadi itu dengan cara bekerja sama dengan orang lain itu bagaimana, berkomunikasi dengan orang lain itu bagaimana, dan mengerjakan segala sesuatu bersama-sama atau kelompok itu bagaimana, itu bisa diketahui itu. Oke, yang terakhir ada kelebihannya ialah mana? Maaf. Oke, terbentuk sikap kerjasama yang baik antara individu maupun kelompok. Itu poin utamanya. Oke, kelebihan. Kekurangannya. Next, kekurangan. Oke. Dalam kekurangannya, model pembelajaran contextual teacher learning itu sendiri ialah dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa. Padahal dalam kelas itu tidak, kemampuan siswanya berbeda-beda. Iya pastinya. Sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi. Itu kekurangannya. Jadi sang guru itu besar kemungkinan susah untuk menentukan materi-materi apa saja nih, karena dengan keberagaman atau ciri khas dari si siswa itu sendiri yang berada di dalam kelas. Next, berikutnya.
Oke, tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh kelebihannya bisa dilakukan di luar ruangan ya. Karena ini bisa bersifatnya kayak ambil contoh studi komparatif ataupun studi banding ataupun studi tour gitu. Studi tour ya, benar studi tour. Kita mengenal berbagai macam jenis-jenis kearifan lokal gitu ya. Oke, lanjut ke kekurangan berikutnya yaitu dalam proses pembelajaran model CTL ini akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang tidak memiliki kemampuan ataupun dalam artian kurang cakap lah ya, memiliki kecakapan yang tinggi dan tidak cakap gitu yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang memiliki kekurangan atau Oke, itu ya, itu sangat perlu dievaluasi gitu. Terus poin berikutnya yaitu bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran dalam CTL ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalan karena dalam model pembelajaran ini kesuksesan siswa tergantung dari keaktifan dan usaha sendiri bagi siswa yang dengan baik mengikuti setiap pembelajaran dengan model ini pastinya, yaitu suatu kekurangan yang umum lah, kompleks pasti. Ketika anak itu malas pasti ketinggalan materinya, dan materi yang harus dikejar itu dalam model pembelajaran ini perlu ekstra banget nih. Jadi kita perlu ketahui ini dalam model ini kita harus bisa mengevaluasi nanti ketika ada siswa yang tertinggal itu harus bisa dipikirkan secara lebih matang oleh sang guru itu sendiri. Oke, ke berikutnya, tidak setiap siswa dapat mudah menyesuaikan diri dengan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan menggunakan model CTL ini. Ya, pasti dengan kecakapan-kecakapan dari siswa itu sendiri ataupun tidak cakapnya itu sendiri itu menjadi suatu kendala bagi siswa itu sendiri untuk mengikuti suatu pembelajaran di model contextual teacher and learning ini sendiri. Tuh sudah habis dan diakhiri ya, itu beberapa poin-poin yang dapat saya sampaikan mulai dari pengertian sampai kekurangan dan kelebihan itu sendiri. Nanti kawan-kawan calon guru hebat bisa cari referensi, bisa baca-baca kembali apa sih model kontekstual teacher learning itu sendiri, diperdalam lagi melalui pribadi. Itulah penjelasan dari saya, beberapa poin-poin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua nih, para calon guru hebat, agar kegiatan KBM di kelas itu tidak membosankan seperti itu. Itu ya. Sekian dari saya, Diki Hadianto, mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5 IAIN Stasiun Kerjati Cirebon. Mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan atau banyak-banyak kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam isi materi itu sendiri banyak kekurangan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat guru hebat.